Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Betapa hancurnya Ikram Bangan melihat kondisi anaknya Ni Ayu Tantri dalam kondisi mengenaskan. Apa yang akan dia lakukan? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Satu-satunya benda yang masih utuh di ruang depan gedung mewah itu ialah lampu minyak besar yang tergantung di langit-langit. Ikram Bangan mengambil sebuah kursi yang telah patah-patah dan melemparkan ke arah lampu. Prang! Tak ampun lagi, lampu itu pecah berantakan, minyaknya tumpah ke lantai. Dan pada saat itu pula lah pintu di sudut kanan terbuka. Prek! Seseorang memunculkan diri. Kemunculan orang ini disambut oleh dampratan Ikram Bangan. Tikus kotor, Made Trisna. Mana majikanmu, si Cokodak de Anyer itu? Paras Made Trisna berubah. Matanya memandang tajam-tajam, lalu katanya dengan suara lunak. Sahabatku, Ikram Bangan. Tikus kotor, berlalu dari hadapanku. Lekas panggil kau punya majikan. Kalau tidak ingin Apa-apaan ini sebenarnya Ikram Bangan? Tak ada pasal lantaran kenapa kau mengamuk di rumah orang? Laknat, anakku diculik, dirusak kehormatannya, lalu oleh Angkura bernama Cokodak Dejantra. Dan kau masih bilang tak ada pasal, tak ada lantaran? Hei Ikram Bangan, kau jangan menuduh yang bukan-bukan. Manusia berdebah, kau cukup pantas untuk lebih dulu, teriak Ikram Bangan. Sambil melompat ke muka, keris pusaka di pinggangnya dicabut. Kring! Sesaat kemudian, secarik sinar putih menderu. Itulah satu tusukan cepat yang dilancarkan oleh Ikram Bangan dan keris peraknya ke arah leher Made Trisna. Melihat orang benar-benar meminta nyawanya, Made Trisna cepat-cepat melompat. Serangannya yang mengenai tempat kosong membuat Ikram Bangan jadi tambah gelap. Cepat laksana kilat dia membalik. Sewaktu Ikram Bangan hendak melancarkan serangan maut untuk kedua kalinya, maka menggemalah satu teriakan lantang. Tahan! Ikram Bangan hentikan serangannya dan berpaling dengan cepat. Busuk! Akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu, seru Ikram Bangan. Paras Cokodak de Anyer mengelam. Ikram Bangan katanya menegur. Apa yang kau perbuat di sini benar-benar membuat aku terkejut. Ikram Bangan mendengus keras. Apakah hati juga terkejut sewaktu mengetahui anakmu telah menculik dan merusak kehormatan Tantri? Namanya apa? Seru Cokodak Anyer terkejut. Dan ini adalah satu kepura-puraan. Sesungguhnya dari Made Trisna dia telah tahu apa yang terjadi atas diri Tantri. Kau tak perlu berpura-pura. Kalau kau tidak takut atas tanggung jawab yang harus kau pikul, perlu apa kau memberikan pesan dusta pada pelayanmu yang terkapar di luar sana? Aku sedang tak enak badan, sebab itu kuberikan pesan begitu rupa pada Sudahlah, di hadapanku kau tak perlu bicara berpanjang lebar, bicara nanti di liang kubur. Habis berkata demikian, Ikram Bangan melompat dan keris perak untuk kesekian kalinya berkiblat mencari maut. Ikram Bangan
lebih baik kita bicara dengan tenang dulu, seru Cokoda Gede Anyar. Aku sudah bilang, bicaralah nanti di liang kubur, jawab Ikrambangan, dan serangannya makin ganas. Diserang bertubi-tubi begitu rupa, Cokoda Gede Anyar tak bisa berdiam diri saja. Bangsawan kaya raya ini segera mencabut sebilah keris bereluk 12 dari pinggangnya. Maka sesaat kemudian terjadilah pertempuran yang seru. Baik Madetrisna maupun keempat kawan Ikrambangan tak bisa mencegah atau menghentikan pertempuran itu. Akhirnya mereka cuma memperhatikan jalannya pertempuran dengan hati penuh kekhawatiran. Pertempuran yang hebat itu sudah dapat dipastikan akan meminta salah satu korban jiwa. Bagaimanapun hebatnya serangan-serangan Ikrambangan pada jurus-jurus permulaan pertempuran itu, namun sudah dapat dipastikan bahwa Cokoda Gede Anyar bukanlah tandingannya. Bangsawan ini sewaktu terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan Bali sekitar 20 tahun yang lalu adalah seorang perwira kerajaan yang memiliki kepandaian tinggi. Berkat bantuannya dan beberapa perwira lainlah, kaum pemberontak berhasil ditumpas, takhta kerajaan berhasil diselamatkan. Ikrambangan sendiri sewaktu pertumpahan darah itu terjadi hanya memegang jabatan sebagai kepala prajurit kerajaan, hingga dengan sendirinya dari kedudukan atau pangkat itu sudah dapat ditaksir ketinggian tingkat ilmu silat masing-masing. 5 jurus berlalu, serangan-serangan Ikrambangan yang laksana hujan mencurah itu mulai ditahan dan dibendung oleh keris bereluk 12 di tangan Cokoda Gede Anyar yang nyatanya bukanlah keris sembarangan pula. Dengan senjata itulah dulu kabarnya Cokoda Gede Anyar menyelamatkan kerajaan Bali. Pada jurus ke-9, dalam satu serangan yang sangat kalap dan membahayakan dirinya sendiri, Ikrambangan berhasil melukai bahu kiri lawannya. Cokoda Gede Anyar jadi naik pitam. Kalau tadi dia cuma bertahan dan menunggu kesempatan untuk merampas senjata lawan, maka kini dia pun tak mau main-main lagi. Keris di tangannya diputar demikian rupa, gerakan-gerakannya berubah, dan dalam satu jurus saja Ikrambangan menjadi dibikin sibuk. Berada dalam keadaan terdesak bukan membuat Ikrambangan menjadi cemas, sebaliknya makin naik darah. Dia sudah bertekad bulat untuk melawannya itu meskipun apapun yang terjadi. Maka dia pun mengeluarkan segala kepandaian yang ada. Memasuki jurus ke-29, Ikrambangan benar-benar kalang kabut. 8 kali saling benturan senjata dengan lawan telah membuat telapak tangannya pedas dan sakit. Melihat pada keadaannya dalam 1-2 jurus di muka, atau paling lama 3 jurus lagi, laki-laki ini akan menemui kekalahannya. Ikrambangan, kalau kau menyerah dengan baik-baik, aku bersedia untuk tidak memperpanjang urusan, berseru Cokoda Gede Anyar. Seluruh keluarga dulu di tanganku, baru aku mau menyerah pada mayat-mayat busuk kalian, jawab Ikrambangan. Cokoda Gede Anyar jadi penasaran sekali. Didahului oleh satu bentakan menggeledek, dia membuka jurus ke-30 dengan satu serangan yang hebat. Serangan ini dinamakan lengan dewa merangkul awan. Mula-mula kerisnya kelihatan menusuk tajam ke arah batok kepala lawan. Ketika lawan menangkis, mendadak lengannya bergerak menghantam ke leher dalam kecepatan yang luar biasa dan sukar diduga. Mana diduga kalau serangan senjata yang dilancarkan oleh tangan kanan bisa berubah dengan satu pukulan tangan kosong yang lihai. Ikrambangan tahu bahwa dia tak punya daya untuk menangkis, tak punya kesempatan untuk mengelak. Karenanya, dengan untung-untungan, laki-laki ini tusukan keris yang ke dada lawan. Tapi posisi Cokoda Gede Anyar terlalu jauh untuk dicapai oleh tusukan itu. Bahkan, baru saja tusukan meluncur setengah jalan, lengan kanan Cokoda Gede Anyar membabat deras dan prak, patahlah batang leher Ikrambangan. Sebelum tubuhnya mencium lantai langkan, nyawanya sudah lepas. Kalau tadi, keempat orang kawan-kawan Ikrambangan hanya berdiam diri menyaksikan pertempuran itu dengan khawatir, kini bagaimanapun juga rasa setia kawan membuat mereka menjadi marah waktu melihat Ikrambangan menggeletak di lantai tanpa nyawa. Tanpa menunggu lebih lama, keempatnya menghunus keris dan menyerbu. Fring! Madetrisna tidak tinggal diam pula. Maka kini pecahlah pertempuran 4 lawan 2 yang teramat seru, tapi yang juga berjalan 12 jurus.
Satu demi satu keempat orang itu roboh mandi darah dan mati. Dalam melarikan kuda hitam yang laksana diburu setan itu, masih terbayang di pelupuk matanya upacara pembakaran jenazah Nyi Ayu Tantri. Masih terbayang pula olehnya upacara pembakaran jenazah Ikrambangan. Lalu terbayang oleh siapakah dia yang melarikan kuda hitam yang laksana diburu setan? Temukan jawabannya video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.